Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sudirman SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah listrik magnet. Dan di sini perkenalkan nama saya Mayra Rizka dengan NIM 061128202502 bersama teman saya Dina Wulandari dengan NIM 06111382025049. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis vektor. Besaran fisis dalam fisika diungkapkan dalam besaran skalar dan vektor. Nah, besaran skalar merupakan besaran yang hanya memiliki nilai, sedangkan besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, contoh dari besaran vektor sendiri ada kecepatan, percepatan, gaya, dan momen gaya. Nah, di sini ada gambar yang menyatakan vektor, di mana terdapat tanda panah, dan tanda panah inilah yang menyatakan arah vektor itu sendiri. Selanjutnya itu, suatu partikel bergerak dari suatu titik ke titik lain, atau pada kasus ini adalah titik A ke titik B, maka dapat dikatakan bahwa partikel itu mengalami perpindahan. Nah, perpindahan ini dapat berupa kesamaan, vektor yang berlawanan, perkalian vektor, kemudian ada pengurangan, serta penjumlahan vektor. Nah, untuk kesamaan vektor sendiri itu ditentukan dari arah vektornya. Nah, untuk kesamaan vektor sendiri itu, arah kedua vektor itu sama. Jika vektor A itu ke arah kanan, maka vektor B juga ke arah kanan. Maka vektor itu dinyatakan mempunyai kesamaan. Kemudian vektor yang berlawanan, artinya arah dari kedua vektor ini saling berlawanan. Di mana vektor A ke arah kanan, maka vektor B akan ke arah kiri. Dan dinyatakan dengan vektor A sama dengan vektor B sama atau vektor B sama dengan vektor A. Kemudian untuk perkalian skalar vektor itu menggunakan M dikali A. Artinya berapa banyak vektor yang dikalikan. Selanjutnya itu ada penjumlahan vektor, di mana penjumlahan vektor ini dinyatakan dengan simbol C. Nah, simbol C ini yakni penjumlahan vektor. Nah, untuk penjumlahan sendiri itu, kedua vektor itu saling dijumlahkan. Jadi, vektor akan membentuk bisa berbentuk seperti segitiga, atau juga bisa berbentuk seperti persegi panjang. Tergantung berapa banyak vektor yang dijumlahkan. Begitupun dengan pengurangan dua buah vektor. Nah, pengurangan dua buah vektor ini sama saja, namun arah dari vektor yang satunya itu berlawanan. Atau vektor B itu ke arah yang berlawan dengan vektor A. Dapat dinyatakan dengan D. Vektor D sama dengan vektor A dikurang vektor B sama dengan vektor A ditambah min vektor B. Nah, untuk selanjutnya itu ada analisis aljabar vektor. Nah, di mana aljabar vektor ini merupakan aljabar atau penjabaran dari teori yang telah saya jelaskan tadi. Dari teori penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan bisa juga dengan pembagian vektor. Nah, untuk penjumlahan sendiri itu sama saja, berarti dijumlah ketika semua vektornya itu dijumlah. Nah, di dalam aljabar vektor itu ada I, J, dan K. Nah, di mana I, J, dan K ini mempunyai arah yang berbeda-beda. Kemudian untuk vektor C tadi kan A plus B. Kemudian bisa kita uraikan, dan setelah kita uraikan, kita gabungkan yang I dengan I, J dengan J, K dengan K. Jadi bisa kita lihat persamaan akhirnya itu
vektor C sama dengan vektor A plus B, sama dengan vektor A1 plus vektor B1I, ditambah vektor A2 ditambah vektor B2J, ditambah vektor A3 ditambah vektor B3K. Nah, untuk pengurangan vektor juga sama ya, teman-teman. Nah, untuk pengurangan vektor ini, vektor A dikurang vektor B sama dengan vektor A ditambah min vektor B sama dengan vektor C. Untuk perkalian vektor ini sendiri, itu perkaliannya itu sama saja. A sama dengan A1I ditambah A2J ditambah A3K. Begitupun dengan seterusnya. Nah, untuk perkalian ini, misalnya kita mau mengalihkan vektor A ya, berarti dikalikan 3. 3 dikali A1I ditambah A2J ditambah A3K. Selanjutnya, setelah kita jabarkan mengenai ada perkalian yang dinamakan perkalian titik. Nah, untuk perkalian titik ini merupakan perkalian antara A dan B atau perkalian skalar yang didefinisikan dengan A dot B sama dengan AB cos theta. Di mana A dot B ini berarti A dikali. Mengapa dia perkalian dot? Karena merupakan perkalian skalar. Berbeda jika perkaliannya perkalian cross atau perkalian silang. Berarti besaran itu mempunyai nilai dan arah atau perkalian vektor. Nah, berikut ini penjabaran dari perkalian cross dan perkalian dot itu sendiri, teman-teman. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan mengenai gradien. Apa itu gradien? Nah, gradien merupakan suatu fungsi skalar yang dimana gradien suatu fungsi skalar ini adalah suatu vektor yang turunan arahnya maksimum di titik yang ditinjau dan arah vektornya adalah arah dari turunan maksimum di titik tersebut. Nah, untuk gradien ini dirumuskan dengan rumus sebagai berikut. Gradien psi sama dengan nabla psi sama dengan do theta, do psi i, do dibagi do ditambah do psi j ditambah do psi k. Nah, selanjutnya ada yang namanya integral vektor, di mana integral vektor ini dinyatakan dengan jika ada vektor A atau sama di mana vektor A ini terdiri dari X, Y, dan Z, atau dapat ditulis dengan AI topi ditambah A2AJ topi ditambah A3K topi, yang merupakan sebuah median vektor. Maka integral garis didefinisikan sebagai integral komponen tanggensial vektor A sepanjang kurva C dari P1 dan P2. Nah, dirumuskan sebagai persamaan berikut. Integral P1 sampai P2, vektor A dikali vektor A dot vektor dr, integral C, A1 dx ditambah A2 dy ditambah A3 dz. Nah, untuk integral garis vektor sendiri itu ada vektor F sama dengan integral C I dr dikali integral BR sama dengan min 1 dikali integral BR dikali dr. Kemudian yang selanjutnya itu ada divergensi. Nah, ada dua konsep dasar yang berkenaan dengan laju perubahan spasial median vektor F. Misalnya divergensi F dan curl F.
Operator del atau nabla yang berbentuk nabla sama dengan do per do xi ditambah do per do yj ditambah do per do zk. Nah, misalnya kita mempunyai medan vektor berbentuk umum domain D. Vektor f x, y, z sama dengan a x, y, z i ditambah b x, y, z j ditambah c x, y, z k. Nah, kemudian dengan A, B, C mempunyai diferensial order pertama yang kontinu, divergensi F, kemudian bisa didefinisikan dengan divergensi F sama dengan do A per do X ditambah do B per do Y ditambah do C per do Z. Nah, selanjutnya jika kita gunakan operator del pada F, yaitu nabla dikali F sama dengan do per do xi ditambah do per do yj ditambah do per do zk dot ai ditambah bj plus ck. Jadi persamaannya menjadi do a per do x ditambah plus do b per do y plus do c per do z. Jadi dapat dituliskan divergensi vektor F sama dengan vektor nabla dikali vektor F. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai curl. Jika kita mempunyai medan vektor dalam domain D berbentuk f, x, y, z sama dengan a, x, y, z, i ditambah b, x, y, z, c plus c, x, y, z, k, maka didefinisikan bahwa curl f adalah curl f sama dengan ac per do y min do b per do z i ditambah do a min do z per do z min do C per do X C ditambah do B per do X min do A per do YK. Nah, bentuk ini mudah diingat jika kita nyatakan dalam bentuk berikut ini. Nah, curl F sama dengan IJK do X, do Y, do Z, A, B, C. Kita jadikan lebih singkat biar dapat diingat ya, teman-teman. Pembahasan yang terakhir itu mengenai curl tadi juga. Jika kita ingat operator del, vektor V, maka kita dapat menyatakan juga bahwa curl F adalah perkalian silang antara V dan F, yaitu divergensi F sama dengan V nabla dikali F. Beberapa identitas untuk curl F ini adalah sebagai berikut. Curl F plus G sama dengan curl F plus G. Curl F G sama dengan curl F curl G plus grad F dikali G. Mungkin itu saja pembahasan dari saya mengenai analisis dari materi vektor. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.